Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Kasma'u kallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan suatu kewajiban kita pada hari ini, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang merupakan fardu ain bagi umat Islam, laki-laki balik lagi berakal. Salawat dan salam tak bosan-bosan kita pintakan kepada Allah, semoga disampaikan sebisal pahalanya buat roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan ini akan berakhir kepada kematian, dan hidup di dunia tentu berakhir di akhirat. Yang akan kita bahas adalah berkumpulnya kita di padang mahsyar, yang mana berkumpul di situ semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman. Berapa triliun manusia berkumpul saat itu dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah. Apa yang dibingungkan oleh umat seketika itu? Karena belum jelas statusnya. Apakah dia dimasukkan ke dalam neraka? Apakah dia dimasukkan ke dalam surga? Itulah yang dibimbangkan, yang diragukan oleh umat triliunan pada saat itu. Setelah demikian, datanglah segerombolan manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya Nabi Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia, maka kami bermohon kepada engkau, tolong doakan kepada Allah, semoga sekiranya dibuka persidangan, dimulai persidangan ini. Itulah permintaan umat seketika itu. Nabi Adam menjawab, saya tidak mampu, saya malu dan tidak bisa ditaruh muka dan wajah ini kepada Allah, karena saya pernah memakan benda yang haram sewaktu hidup. Satu kali Nabi Adam memakan benda yang haram, dia malu dan takut kepada Allah. Dan kita sebagai manusia sudah berapakah memakan harta yang haram? Dengan harta yang kita dustai orang, dengan kita harta, dengan hasil bohong kita, apakah kita tidak takut kepada Allah? Nabi Adam satu kali dia memakan benda yang haram, dia takut dan malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah memakan benda yang haram, tetapi dia taubat kembali kepada Allah, dan tidak bisa kita hitung ibadah yang dia kerjakan. Tetapi kita pada saat ini banyaknya kita memakan harta yang haram, dan kita kebanyakan tidak bertaubat. Bagaimana kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Adam memerintahkan, datanglah kamu kepada malaikat Nabi Ibrahim. Maka datang pula lah segerombolan ini kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, saya tidak sanggup menghadap Allah, saya tidak sanggup untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena saya pernah berbohong kepada diri ini, berbohong kepada orang lain.
satu kali dia berbohong, dia takut menghadapi Allah. Kita yang banyak bohong, kita yang banyak mengubarkan janji, tetapi janji itu tidak kita penuhi. Apakah kita tidak takut? Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan mudah kita berbohong. Mengucapkan suatu kebohongan ini mudah, tetapi resikonya sangat besar. Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Banyaknya kebohongan demi kebohongan. Bagaimana kita akan menemui Allah? Kapan kita menemui Allah? Pada hari ini juga kita menemui Allah. Karena kita bergelimang dosa, kita bergelimang kebohongan dalam kehidupan ini. Bagaimana ibadah ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sudah rukuk sujud tetapi tidak sampai kepada Allah karena perbuatan kita masih banyak yang dilarang oleh agama. Bapak-bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, datanglah kepada Nabi Nuh. Datang pula lah umat ini kepada Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh menjawab, saya malu dan takut menghadap Allah. Karena apa? Karena saya diangkat sebagai nabi. Saya diangkat untuk mengembangkan agama, untuk memberikan keyakinan. Tetapi anak saya sendiri yang berlawanan dengan saya. Apa pelajaran untuk kita? Nabi Nuh satu orang saja anaknya durhaka, dia sudah malu kepada Allah. Kita yang mempunyai anak 1, 2, 3, 4 sampai tidak melaksanakan salat subuh, apakah kita tidak takut dan tidak malu kepada Allah? Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah itu baru datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diminta oleh umat untuk mendoakan kepada Allah untuk supaya dimulai persidangan ini. Lalu Nabi Muhammad bermohon kepada Allah, baru persidangan dibuka. Sudah dibuka persidangan ini, dipanggil satu demi satu, sudah ditentukan kedudukan kita. Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di persidangan ini tentu kita butuh dengan syafaat Rasul. Kalau kita tidak mendapatkan syafaat Rasul, bagaimana kita akan melakukan persidangan ini? Kalau hanya semata ibadah, seberapalah ibadah umat ini? Umat-umat yang terdahulu usianya panjang, dia beribadah kepada Allah. Sedangkan kita usia 40, 50, 60, 70 tahun Allah berikan. Seberapalah ibadah kita? Kadang-kadang untuk melaksanakan ibadah kita banyak yang tinggal. Contohnya salat Jumat, sering khatib sampaikan di atas mimbar. Andai kata khatib sudah mengucapkan assalamualaikum, maka malaikat sudah menutup buku catatannya. Sering khatib sampaikan, sampai hari ini masih tidak diamalkan oleh umat. Berapalah ibadah yang kita kerjakan? Berapalah yang kita banggakan ibadah ini? Kalau kita tidak mendapat syafaat Rasul. Seketika Rasul di atas dunia ditanyakan oleh sahabat, bagaimana aku bisa mendapatkan syafaat engkau ya Rasul? Ada 2 syarat. Yang pertama, kerjakan perintah salat. Kalau sudah meninggalkan perintah salat, bagaimana syafaat kita dapatkan? Salat ini kalau diibaratkan ke dalam tubuh kita seperti kepala. Tidak ada kaki kita keduanya, tidak ada tangan kita keduanya, masih bisa hidup. Tidak ada telinga, masih bisa hidup. Tidak ada mata, masih bisa hidup. Tetapi kalau kepala yang tidak ada, tentu kita tidak hidup. Begitu pula lah salat dalam kehidupan ini. Kalau salat yang kita tinggalkan, berarti amal yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua apalagi adalah sering berselawat kepada Rasul. Kalau orang mengucapkan salawat tapi tidak kita jawab salawat itu, berarti kita tidak akan mendapat syafaat Rasul. Bapak-bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu sajalah khutbah singkat kita Jumat kali ini sebagai bahan renungan bagi untuk kita semua. Gunakanlah apa yang diberikan dan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab hidup tidak akan berhenti di atas dunia ini.
seberapalah hidup Allah berikan. 60, 70, 80 tahun kita berangkat menempuh kampung yang tidak ada hentinya, tidak ada batasnya. Kalau hidup di atas dunia Allah berikan seberapalah usia 60, 70 kita sudah berangkat, tetapi gunakanlah apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita berpikir sejenak, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, bahwa kita mengaku adalah hamba Allah, seberapalah kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Kecintaan Rasul terhadap kita sampai dia akan meninggal, yang dia tanyakan adalah umatnya. Sudah di kerongkongan nyawanya, nafasnya, tetap umat yang ditanyakan. Setelah dibangkit, yang ditanyakan bukan ayahnya, tidak pernah ketemu pada di atas dunia. Ibunya cuma 4 tahun dia bertemu di atas dunia, tidak dia tanyakan. Yang dia tanyakan adalah umatnya, umatnya, umatnya. Begitulah cinta seorang Rasul kepada umatnya. Tapi seberapa cinta kita kepada Rasul? Setiap harikah kita berselawat? Setiap kita melaksanakan perintah salat, apakah kita ucapkan selawat? Tapi kebanyakan yang terjadi pada salat Jumat ini, contohnya belum selesai imam berdoa, dia sudah keluar masjid. Kalau masuk yang paling akhir, yang keluar yang paling dulu. Itulah yang banyak terjadi. Assalamualaikum ke kanan imam, assalamualaikum ke kiri imam, dia sudah keluar, menandakan orang ini tidak paham apa tujuannya duduk di rumah Allah ini. Tetapi hal ini sering kali disampaikan di atas mimbar, tetapi masih tidak berlaku. Masuk yang paling akhir, keluar yang paling dulu. Inilah umat Islam di akhir zaman ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.